Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Seperti janji, kali ini aku mau membahas pola serangan Inter Milan musim ini. Karena ini ada topik yang menarik terus terang, dan ini juga sempat aku lihat di komen. Kemudian kebetulan tadi pagi juga kita bahas di grup, di WA grup khusus Ngominers kan. Kok sekarang Inter serangannya sangat tidak bervariasi gitu, ngandelin sayap aja, kebanyakan nyerang dari sayap, kebanyakan crossing gitu loh. Nah, awalnya sih aku membantah gitu loh, kok bisa? Karena sepanjang yang aku lihat, ini sekali lagi ya, tolong dipahami bahwa aku ini cuma pengamat layar kaca, jadi kelasnya belum sekelas si Koci gitu loh. Nah, jadi sepanjang pengamatanku ini kayaknya enggak suatu pertandingan di mana kita benar-benar mengandalkan crossing, jadi crossingnya itu benar-benar dominan. Itu cuma waktu kita lawan Lecce, karena waktu itu udah desperate banget, kita udah coba bongkar dari tengah, dari apa namanya, kasih umpan-umpan ke kotak penalti lewat through pass, gagal semua. Akhirnya ya udah, Inzaghi masukkan 4 striker, udah crossing bertubi-tubi ke kotak penalti. Itu saja yang aku lihat di mana benar-benar dominan ininya crossing atau permainan sayap. Sebenarnya permainan sayap dan crossing ini kan term yang berbeda ya. Kalau permainan sayap itu dominan nyerang dari sayap, itu artinya kita mengalirkan bola melalui sayap. Kalau crossing itu bisa jadi dari tengah, kemudian ketika di opposition third itu bola dibawa ke sayap, baru kemudian dari sayap di crossing. Jadi kita akan bahas secara terpisah antara crossing dan sayap. Dan satu lagi yaitu klaimnya bahwa kok kita punya gelandang tengah yang bagus banget, kok justru kita jarang nyerang lewat tengah atau jarang build up serangan lewat tengah. Nah, makanya aku aku tanya loh Mbah Wer nih yang bikin analisa ini siapa? Karena yang aku lihat itu justru ya kita sangat sangat banyak membangun serangan dari tengah, terutama ketika paket trio kita, trio Habibi ini lengkap. Cuma kalau waktu kita lawan Lazio itu kan kasus khusus gitu loh. Ada Lord di sana, jadi lini tengah kita emang mandek Pak. Susah dijadikan itu sebagai apa ya, sebagai cerminan permainan Inter selama musim ini. Apalagi kita baru main 4 kali kan, nggak bisa sebenarnya kita menilai. Tapi dari 4 ini justru aku ngeliat enggak gitu loh. Iya namanya gini kan, wah ini beli kadek, ini analis layar kaca aja sok-sokan. Tapi akhirnya karena itu aku juga mikir kan, bener nggak ini? Akhirnya aku cari data statistik yang lebih komprehensif biar nggak dikira aku omong doang. Nah ini aku ambil dari whoscored.com ya. Di sini kita lihat Inter. Nanti aku akan tampilin aja ininya biar oke ya, biar nggak dikira ngarang-ngarang. Inter karakteristik ini diambil dari musim ini ya. Jadi setiap musim itu akan diperbaharui datanya. Bahkan bukan cuma setiap musim, setiap pertandingan itu akan diperbaharui. Jadi karakteristik Inter style of play. Yang poin pertama, attack through the middle. Middle itu artinya tengah. Jadi style of play Inter itu adalah menyerang dari tengah. Kemudian possession football ini sama kayak musim lalu. Short passes, oke, bener kan kita banyak umpan-umpan pendek gitu kan. Non agresif, ya kita memang tidak seagresif. Let's say misalnya Liverpool, gegen pressingnya kan memang luar biasa. Kita memang tidak terlalu agresif. Paling pemain kita yang sangat agresif dalam pressing itu justru Lautaro Martinez, Pak. Kemudian rotate their first 11. Jadi memang musim ini sering ada rotasi di starting line up. Jadi nomor 1 itu adalah attack through the middle. Ini bukan aku yang ngomong loh ya, sekali lagi. Kebetulan aku sependapat gini. Cuma ini gini loh, karena aku ingin apa ya istilahnya, aku punya pendapat gini. Enggak, pendapatku salah. Coba kita lihat datanya. Makanya aku hadirkan data ini. Positional statistic. Di sini kelihatan attack sides. Left side itu 31%. Kemudian middle itu 33%. Dan right side itu 36%. Jadi memang paling besar itu right side 36%. Tapi ini bukan angka yang sangat
jomplang gitu loh, sehingga bisa kita nilai bahwa wah, Inter ngandalin sayap aja. Antara 33% dengan 36% itu apa ya, tidak terlalu jauh. Mari kita bandingkan dengan tim lain. Contoh, kemudian kita lihat Juventus, left side itu 46%, Pak. Jauh lebih tinggi daripada Inter. Middle-nya itu cuma 22%. Itu Juventus. Kemudian kita lihat AC Milan, sisi kanan 40%, sisi kiri, sisi tengah 31%. Lebih juga dari Inter Milan, 40%. Ingat, Inter itu sayap kiri 31%, sayap kanan 36%. Jadi paling tinggi sayap kanan 36%. Dan so far antara Juventus, kemudian AC Milan itu semuanya lebih banyak mengandalkan sayap dibandingkan Inter. Kemudian kita lihat lagi Napoli. Napoli bahkan yang jumlah crossingnya tidak banyak, justru build up-nya itu dari sayap kiri 39%. Ini. Kemudian Roma. Justru Roma seimbang dengan Inter. Dia cuma 36%-nya itu di sayap kiri. Jadi middle ya samalah dengan Inter 33% juga. Kemudian kita lihat Liverpool, 43% di sayap kanan. Ini kan si Trent Alexander-Arnold yang dari kanan ini memang luar biasa banget. Jadi dari sini kelihatan kalau dibandingkan dengan tim-tim lain itu kita nggak terlalu banyak justru pakai sayap. Oke, tadi itu kita bahas build up yang dari sayap. Oke, sudah jelas ya. Itu sudah aku bandingkan juga. Sekarang kita bahas soal crossing. Benarkah Inter terlalu mengandalkan crossing? Aku terus terang hal pertama yang muncul di pikiranku nggak bener. Tapi oke lah, karena itu kan dari pengamatan dari pertandingan, ya bisa aja salah. Kembali lagi kita mengacu pada statistik. Kita lihat Inter ini per game, PG itu artinya per game, rata-rata passing Inter itu adalah 480, kemudian long ball itu 54, cross itu 24. Ini rata-rata ya. Crossing Inter itu rata-rata cuma 4% dibandingkan total passingnya. Ada 86 short pass, angkanya cukup tinggi ini 86. Kemudian long ball 10%. Long ball itu biasanya datang dari Bastoni, kemudian dari Hakan, Brozovic juga kadang-kadang. Crossing itu 4%. Nah, apakah 4% crossing ini, kalau sekilas kan kita, wah 4% kan dikit, tapi bener nggak itu dikit? Gimana caranya kita menilai itu benar apa salah, itu banyak atau sedikit? Kita lihat rata-rata tim lain. Ini aku buka dari soccerman.com, itu dari artikel yang judulnya Crossing, an Effective Strategy, maksudnya adalah apakah crossing itu adalah strategi yang efektif. Jadi di sini kelihatan bahwa rata-rata cross per match dari sebuah tim di Eropa, rata-rata tim Eropa itu adalah 18,6. Inter mencetak 24 crossing. Kelihatannya cukup tinggi kan, di atas rata-rata. Tapi kalau kawan-kawan lihat dari crosses on total passes dari segi persentase, ternyata rata-rata cross di Eropa itu justru lebih tinggi, yaitu 4,3%. Kenapa Inter kok crossingnya banyak? Karena Inter hampir selalu tampil mendominasi. Jadi memang Inter itu lebih banyak melakukan passing dibandingkan tim-tim lain. Itu masalahnya. Jadi bukan karena kita mencetak mengirim 24 crossing, sedangkan rata-rata 18,6 itu wah Inter bener nih banyakan crossing. No, karena kita jika bandingkan antara rata-rata crossing persentasenya dengan rata-rata passing yang kita punya, justru kita mengirim lebih sedikit crossing dibandingkan rata-rata tim Eropa, yaitu cuma 4%. Ini rata-ratanya 4,3%. Ya bedanya nggak banyak sih antara 4 dengan 4,3%, tapi tetap di bawah rata-rata. Jadi ini tidak cukup untuk ngejudge bahwa wah Inter ngandalin crossing aja. Apalagi kalau kita mau lihat bahwa gol-gol Inter itu kita so far sudah mencetak 9 gol. Dari 9 gol itu cuma 3 gol yang dari crossing. Yang lawan Lecce, kemudian lawan Lazio. Sisanya itu bukan dari crossing, itu ada dari build up, ada dari long ball, dari lapangan tengah, dari Bastoni, kemudian disundul dan segala macam. Jadi ya aku di sini kelihatan
nggak tepat dong kita menjudge Inter, wah cuma ngandalin crossing aja. Apalagi build up kita itu udah kelihatan barusan kita build upnya dari middle, dari lapangan tengah. Kenapa kita build up dari lapangan tengah? Ya karena 3 gelandang kita itu oke banget. Makanya aku agak gimana ya, susah paham ketika ya ada yang komplain, kita kan punya trio gelandang tengah yang hebat banget. Kenapa enggak dimanfaatin untuk build up serangan? That's what we are doing. Itu yang selama ini kita lakukan gitu loh. Memanfaatkan 3 gelandang utama ini untuk membangun serangan. Jadi di sini aku ngelihat, apakah kita melakukan banyak crossing? Iya, tapi ini masih di bawah rata-rata tim Eropa, itu satu. Apakah kita mengandalkan crossing? Menurutku tidak. Karena apa sih definisi mengandalkan? Kan itu yang jadi tumpuan kita, karena kenyataannya enggak. Cuma 3 gol kita yang berasal dari crossing, lainnya ya dari sumber lain gitu loh. Itu menurutku. Kalau dari serangan sayap itu sudah jelas banget terbukti. Kalau crossingnya masih debatable. Debatable itu artinya bisa diperdebatkan. Secara persentase kita lebih sedikit daripada tim-tim Eropa. Tapi kalau secara jumlah ya lebih banyak. Cuma lebih banyak itu juga memang karena secara natural gaya permainan Inter itu adalah mendominasi possession dan mendominasi passing-passing yang terjadi di lapangan. Itu sih menurutku. Ini menarik sih pembahasannya. Cuma aku agak terkejut sih kok bisa muncul anggapan bahwa Inter itu sangat mengandalkan sayap. Padahal justru kita kehilangan sayap yang paling arguably lah ya. Sayap yang paling hebat kita yaitu Perisic baru pergi, kan nggak make sense kan kalau kita baru kehilangan sayap utama, total kita dibilang mengandalkan sayap. Itu sih menurutku. Oke, jadi segitu dulu ya ini konten kali ini, konten khusus untuk Mbah Wer Ngominer setia, duta saweran ngomin. Oke, semoga bisa jadi jadi referensi. Ini juga aku baru belajar tentang crossing ini, ternyata ada statistiknya rata-rata di Eropa sekian. Jadi di sini kesimpulannya crossing itu nggak efektif kecuali kalau striker Anda adalah Mauro Icardi. Ini mungkin karena artikelnya udah agak lama ya, mungkin zaman Icardi masih di Inter kan, waktu itu memang terkenal banget Inter. Icardi ini jago banget menyambut crossing. Waduh, kalau udah ada crossing musuhnya udah pada keringetan. Gitu sih. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bisa diterima, semoga cukup menarik. Sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao.